Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan saya Farid Prasetyo, dan teman saya Radya Madani akan menerangkan tentang kecenderungan media pembelajaran interaktif. Jadi media pembelajaran interaktif adalah media pembelajaran yang mengkaitkan teks, suara, gambar bergerak, dan video yang bertujuan untuk memudahkan proses pembelajaran dan menumbuhkan keterampilan bahasa, serta inovasi diri dalam proses belajar. Media pembelajaran interaktif memiliki lebih dari satu media menjadi agen, misalnya menghadirkan unsur video dan visual bersifat interaktif dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi reaksi pengguna, terus bersifat mandiri dalam pengertian memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa, sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Media pembelajaran interaktif mampu mempercepat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin, mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengontrol laju kecepatan proses belajarnya sendiri. Terus memperhatikan bahwa peserta didik mengikuti suatu urutan yang koheren dan terkendali, mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam bentuk respon baik berupa jawaban, pemilihan, keputusan, percobaan, dan lain-lain. Ciri media pembelajaran interaktif. Cirinya ada ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek, dan juga dapat memunculkan suatu rekaman kejadian atau objek yang terjadi pada satu waktu tertentu ditransformasikan tanpa mengenal waktu. Peristiwa yang kejadiannya hanya sekali dalam satu dekade atau satu abad dapat diabadikan dan disusun kembali untuk keperluan umat. Ciri manipulatif. Ciri ini merupakan bentuk penyajian media yang dapat mempercepat dan memperlambat suatu kejadian tertentu. Kemampuan media dari ciri manipulatif memerlukan perhatian sungguh-sungguh, karena apabila terjadi kesalahan dalam pengaturan kembali urutan kejadian atau pemotongan bagian-bagian yang salah, maka akan terjadi pula kesalahan penafsiran yang akan membingungkan dan bahkan menyesatkan, sehingga dapat mengubah sikap mereka ke arah yang tidak diinginkan. Untuk ciri deskriptif, ini yang dimaksud adalah media memunculkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan terjadi disajikan kepada sejumlah besar siswa stimulus pengulangan yang relatif sama mengenai kejadian itu. Untuk selanjutnya, untuk kecenderungan media pembelajaran interaktif akan diterangkan oleh teman saya Radya Madani. Padanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratira Dewi dari kelas Magister Pendidikan Agama Islam B. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari partner saya terkait dengan media pembelajaran interaktif. Di sini saya akan menyampaikan 2 poin. Yang pertama, kecenderungan media pembelajaran interaktif, dan yang kedua, contoh dari penggunaan media pembelajaran interaktif maupun media-media pembelajaran interaktif. Yang pertama, kecenderungan media pembelajaran interaktif. Jadi lebih kepada alasan kenapa sih harus menggunakan media pembelajaran interaktif dalam proses ataupun dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi penggunaan media pembelajaran ini dimaksudkan untuk membantu pendidik dalam menyampaikan materi yang mungkin sedang diajarkan, ataupun membantu peserta didik dalam memahami materi yang sedang dipahami atau materi yang sedang dipelajari. Nah,
Selanjutnya kita kepada poin kelebihan dari media pembelajaran interaktif ataupun keunggulan dari media pembelajaran interaktif. Yang pertama, sistem pembelajaran akan lebih inovatif dan interaktif. Ketika dalam proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar itu menggunakan media, tentunya akan menjadikan kegiatan belajar itu akan interaktif ataupun komunikatif. Yang kedua, pendidik akan lebih kreatif dan inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dalam proses kegiatan belajar mengajar itu sangat penting ya, karena sekarang siswa itu memiliki banyak sekali istilahnya gaya belajar. Ada yang gaya belajarnya itu dengan media visual aja udah paham, ada yang harus menggunakan audio aja udah paham, ada yang aku harus menggunakan media audio visual untuk memahami pelajaran yang ini seperti ini gitu. Jadi hal itu yang kemudian memacu kita sebagai pendidik untuk terus berinovasi dan lebih kreatif dalam mengembangkan media pembelajaran. Yang ketiga, kelebihan dari media pembelajaran interaktif itu, media pembelajaran ini tuh dapat menggabungkan teks, gambar, audio maupun animasi dalam satu kesatuan, sehingga ini tentunya akan lebih mendukung guru dalam menyampaikan pembelajaran dan tentunya menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang keempat, menambah motivasi peserta didik selama proses pembelajaran. Dalam hal ini, ketika guru menggunakan media pembelajaran, tentunya murid akan lebih antusias, percaya atau tidak percaya. Seperti dulu kalau kita belajar, contohkanlah saya ketika saya masih SD SMP, itu rata-rata guru menggunakan metode ceramah. Sedikit sekali guru yang menyajikan PowerPoint, bahkan dulu belum ada sepertinya, hanya didikte, menulis, menghafalkan seperti itu, dan itu kegiatan yang sangat letterlek ataupun kegiatan yang sangat-sangat monoton gitu. Nah, sehingga diharapkan dengan media pembelajaran seperti kalau dulu waktu SMA adanya aplikasi kayak seperti Kuiper dan adanya penyajian PowerPoint dari guru ataupun kita sebagai murid dituntut untuk menggunakan PowerPoint dalam pembelajaran, itu akan membuat peserta didik itu bisa jadi upgrade kemampuan teknologinya juga, bisa jadi juga kayak menarik gitu loh. Kalau kita hanya berdiam diri di bangku terus mendengarkan guru ceramah, terkadang fokus kita itu bukan terhadap apa yang disampaikan guru, karena kita sudah kelewat bosan terlebih dahulu kan, seperti itu. Nah, selanjutnya mampu memvisualisasikan materi yang sulit diterangkan. Dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, tentunya itu kan kebanyakan itu kan menggunakan metode ceramah ya dalam penyampaian materinya, karena materi agama itu kan sangat teoritis seperti itu. Nah, fungsi dari media pembelajaran interaktif ini, kalau misalnya saya ambil contoh lah dalam mata pelajaran agama Islam, contoh temanya atau contoh babnya itu tentang haji. Haji itu kan tahap-tahapannya tuh ada seperti kayak berihram, ada tawaf, ada wukuf, ada tahallul dan lain sebagainya kan. Nah, kalau guru hanya menceramahkan, disebutkan, oh iya ini ada wukuf, ada tawaf, ada tahallul dan melempar jumrah juga gitu. Kalau cuma dijelaskan seperti itu, anak akan membayangkan melempar jumrah itu asal melempar ya, atau cuma dilempar gini ya, dilempar ke atas apa ke depan apa ke belakang ya, kita kan nggak tahu. Nah, dengan guru kemudian menyajikan misalnya PowerPoint, disajikan kegiatan manasik haji misalnya, itu kan ada tahap-tahapannya. Oh, ternyata kalau pakai
ihram itu harus niat dulu ya, terus pakainya kayak gini ya, terus kalau misalnya tawaf itu ternyata larinya lari-lari gini ya, kalau kita melempar jumroh itu ternyata melemparnya begini ya, dan berapa kali ya, ternyata kan seperti itu. Jadi anak itu lebih anak ataupun siswa atau peserta didik itu akan memiliki pemahaman yang lebih real daripada hanya sekedar didikte, dihafalkan, diterangkan. Kadang anak juga kayak sekedar paham, tapi mereka terkadang tidak memiliki bayangan ataupun pemahaman yang lebih real seperti itu. Nah, selanjutnya melatih peserta didik untuk lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Kalau kita tarik pada keadaan sekarang ya, keadaan yang mengharuskan kita belajar secara daring ataupun secara online, itu kan kita sebagai siswa itu kan dituntut untuk belajar lebih mandiri, karena terkadang dalam sistem pembelajaran online itu kan dirasa kadang kurang maksimal dalam mendapatkan poin-poin dari materi pembelajaran. Nah, makanya dalam media pembelajaran interaktif ini sangat mendukung dalam kegiatan pembelajaran online. Seperti kalau media-media yang basicnya multimedia atau aplikasi-aplikasi itu kan sangat gimana ya, istilahnya kita nggak usah meminta bantuan kepada orang lain ataupun kita langsung harus belajar dengan guru. Kita pun bisa memanfaatkan media-media tersebut. Kalau misalnya seperti yang kita punya itu tentang di Play Store, kalian cari search tentang siswa PAI, itu ada banyak latihan-latihan soal yang itu bisa membantu dalam proses pemahaman materi. Kadang kan seperti ini ya, kalau kita memiliki pemahaman tanpa kemudian dilatih atau diasah atau dikembangkan atau dipraktekkan, itu akan menjadi pemahaman yang kosong dan lama-kelamaan hanya sekedar paham tapi nggak tahu prakteknya seperti itu. Nah, makanya dalam pembelajaran daring ini, online ini, sebenarnya ya kita harus memanfaatkan media-media yang mungkin sudah diciptakan dan dimunculkan semaksimal mungkin agar kita itu ya lebih mandiri gitu. Kita nggak harus kok istilahnya itu kayak mengejibkan guru ya, kayak oh ya kan itu tugasnya guru menerangkan kepada kita, tugasnya kita kan hanya menerima. Oh tidak, karena sekarang sudah zamannya sudah beda gitu. Kalian udah dituntut untuk memanfaatkan kemajuan teknologi gitu. Kalau kita bisa mendapatkannya, kenapa kita harus menunggu orang lain memberikan gitu kan, konsepnya seperti itu. Jadi keadaan yang seperti ini yang serba digital, baiknya ya memang antara siswa dan guru itu sama-sama harus tetap update diri dalam mengikuti perkembangan teknologi seperti itu. Nah, selanjutnya kita kepada jenis atau macam-macam pembelajaran media interaktif. Yang pertama itu ada media visual. Media visual itu singkatnya yang bisa kita lihat dengan mata indera kita. Nah, biasanya kalau media visual itu saya contohkan seperti kalau dalam pelajaran agama Islam itu misalnya pamflet atau brosur ataupun tentang praktek-praktek wudhu, tahapan-tahapan langkah-langkah sholat dan lain sebagainya seperti itu, yang dulu kita sering kalau misalnya di kamar mungkin waktu kecil itu sering ditempel, itu termasuk dalam media visual yang intinya isinya gambar. Yang kedua media audio. Media audio ini medianya itu lebih kepada suara dan didengarkan. Kalau misalnya di PAI itu mungkin media audio itu bisa dicontohkan dengan penggunaan murotal ya. Kalau kita MP3 jadi itu kan bisa membantu dalam proses menghafal, ataupun itu bisa membantu dalam proses
kalau misalnya terkait dengan murotal bisa mungkin kalau pembelajaran PAI lebih ke tahfidz ya, seperti itu. Nah selanjutnya media audio visual. Media audio visual ini kombinasi antara visual, jadi ada gambarnya juga, ada suaranya juga. Mungkin ini bisa dicontohkan kalau sekarang YouTube masuk ya dalam media audio visual, televisi atau program-program edukasi yang terkait dengan tentunya pendidikan, yang intinya itu di situ ada gambar dan ada suara seperti itu. Nah selanjutnya media objek dan media interaktif berbasis komputer, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya media pembelajaran pada saat ini tuh apalagi pada masa daring ya, otomatis rata-rata berbasis komputer, dan itu akan sangat memudahkan kita sebenarnya kalau kita itu mau melek teknologi. Karena kalau kita nggak melek teknologi, kita akan benar-benar tertinggal sekali, karena mungkin semua bisa kita akses, karena juga kan sekarang daring, terbatas nih kan ya, terbatas keadaannya. Kalau kita nggak istilahnya kita gaptek orangnya, gagap teknologi, otomatis kita akan mengandalkan penjelasan guru, yang tentunya kan sekarang kita harus melakukan pembelajaran itu kan dengan secara online. Kalau misalnya kita gagap teknologi, kapan kita akan mendapatkan penjelasan tersebut, kan seperti itu. Nah kalau contoh dari media objek itu mungkin ini lebih kepada objek real ya dalam prakteknya. Jadi anak ataupun siswa ngerti, oh ini yang dimaksud dalam materi pembelajaran tadi, seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya contohnya dalam pembelajaran PAI itu mungkin pada subbab sholat jenazah ya. Jadi ketika kita sholat jenazah, ada nih jenazahnya real di situ ada ya, maksud saya bukan yang asli jenazah ya, ada. Nah nanti kalau misalnya ini jenazahnya perempuan, posisi sholat kita ada di mana? Kalau misalnya jenazahnya laki-laki, posisi sholat kita ada di mana? Kan seperti itu tuh nyata. Nah selanjutnya kita kepada contoh media pembelajaran interaktif. Nah itu di situ ada di slide PPT saya ada beberapa media itu mungkin yang sekarang lagi dimanfaatkan pada masa pembelajaran daring. Ada rumah belajar, ada ruang guru, ada Kuiper, ada Google Suite for Education, dan lain sebagainya. Nah selanjutnya ini ada contoh aplikasi berbasis mapel PAI. Kalau mungkin teman-teman guru pendidik ataupun mungkin kalian sebagai siswa ataupun mahasiswa, di situ ada kalian buka Google Play Store kalian search dengan kata kunci PAI, insya Allah di situ akan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mungkin nanti akan mendukung kalian dalam belajar PAI. Sangat banyak sekali, contohnya itu ada pembelajaran PAI SMP, siswa PAI, dan di situ ada banyak latihan-latihan soal yang mungkin bisa mengasah sampai mana sih pemahaman saya, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait media pembelajaran interaktif. Mungkin kalian nanti bisa menyampaikan kritik dan sarannya di kolom komentar. Mungkin nanti itu akan mendukung saya untuk lebih baik ke depannya, seperti itu. Dan akhiran dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.